yang ternyata ini menjadi satu-satunya desa di Nusa Tenggara Timur pendengar yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, yaitu Desa Amauta, Kabupaten Sika pendengar. Nah ini bagaimana persiapan dari Desa Amauta nanti untuk melenggang begitu ya di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 ini pendengar. Kami akan mewawancarai Petrus Poling Wairmahing, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Petrus. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Caroline di sini Pak Petrus. Baik, selamat pagi Caroline. Apa kabarnya Caroline? Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Pak Petrus bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, di sini juga kami semua baik, kondisi COVID Kabupaten semakin membaik. Oke, Terima kasih amin. atas dukungan semua. Ya. Oke, semoga Terima selalu kasih, membaik Caroline. ya. Baik, Pak Petrus, ini kabar gembira ya bahwa Desa Amauta Kabupaten Sika ini ternyata masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2020 ya. Jadi setelah tahapan seleksi yang cukup ketat begitu, akhirnya ini dikabarkan bahwa Desa Amauta ini satu-satunya desa di NTT begitu yang akan melaju ke Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini begitu ya Pak Petrus? Iya. Oke, kita mau tahu nih kesiapan dari Desa Amauta ini apa saja nih sejauh ini Pak Petrus? Baik. Terima kasih Ibu Karlin ya. Jadi gini, saya koreksi sedikit. Nama desanya bukan Amauta, tapi Umauta. Desa Jadi Umauta. Ya, Umauta. Bukan A tapi U ya, Umauta. Oke. Nah, desa ini adalah desa binaan pemerintah khusus untuk pariwisata. Ya, sebetulnya sudah lama sekali aktivitas atau kegiatan pariwisataan juga kegiatan kebudayaan di desa ini. Desa Umauta ini kami terus terang pemerintah Kabupaten Sika, khususnya kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merasa sangat bangga karena menjadi salah satu desa yang bisa mewakili Nusa Tenggara Timur sampai dengan 50 besar ini. Kami sebetulnya punya beberapa desa yang kami usulkan, tapi yang masuk sampai di 100 besar itu 2 desa dengan desa Kojetui, tapi begitu mengerucut ke 50 besar tinggal Amauta. Kita berharap nanti bisa bertahan terus sampai dengan finalnya. Ya. Tapi begini Bu Caroline, kami tidak memberikan tidak menyiapkan kegiatan-kegiatan atau persiapan-persiapan khusus untuk ini. Karena memang sebetulnya kami berharap masyarakat itu hanya mempertahankan saja, menjaga saja apa aktivitas yang mereka sudah lakukan selama ini. Dan ini merupakan sebuah upaya yang bagus karena di dalam kondisi perkembangan dunia yang kita tahu sama-sama sulit dikontrol, ada sekelompok masyarakat desa yang masih berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal mereka dan memanfaatkan kearifan-kearifan dan budaya-budaya lokal itu menjadi kekuatan mereka untuk tetap eksis dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, juga untuk meningkatkan perekonomian atau income masyarakat mereka. Jadi kalau ditanya terkait persiapan-persiapan, kami hanya ingin supaya apa yang sekarang ini kami capai itu bisa kami jaga terus. Karena kita tidak tahu penilaian-penilaian yang nanti akan lebih spesifik itu seperti apa, lalu kapan mereka akan berkunjung. Siang ini kami rencana akan video konferensi dengan Pak Menteri dan itu juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti penilaian yang akan kami lanjutkan ke depan. Jadi demikian Ibu Caroline. Oke, tapi Pak Petrus boleh nih disampaikan ke pendengar kita apa sih yang menjadi keunggulan aktivitas yang menjadi keunggulan begitu ya, yang mungkin bisa dikatakan berbeda begitu ya dari desa-desa lainnya yang dimiliki dari Desa Umauta ini. Apa sih yang khas begitu yang dimiliki oleh Desa Umauta ini Pak Petrus? Baik.
Terima kasih Ibu Karolin dan pendengar setia RLI ND. Desa Umauta ini sebagaimana desa-desa wisata di Kabupaten Sika. Saya gambarkan secara umum dulu, Kabupaten Sika itu memiliki potensi wisata unggulan itu wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. Nah, wisata baharinya kemudian ada wisata buatan yang kami sementara ini sedang merintis. Nah, kalau wisata alam itu kan ada wisata underwaternya, harinya lalu wisata-wisata petualangan. Sementara itu wisata budaya ya yang seperti dilakukan oleh yang seperti digeluti oleh masyarakat di Umauta. Yang unik dari Umauta adalah bentang alamnya, kondisi alamnya. Jadi Umauta itu berada di sebuah lembah dikitari oleh pegunungan yang sangat indah. Tetapi yang membuat dia unik adalah masyarakatnya itu memanfaatkan tradisi leluhur nenek moyang mereka itu tetap dijaga dan itu dipertahankan untuk menjadi kekuatan ekonomi masyarakatnya. Jadi kalau mereka di sana itu sebagai petani, mayoritas masyarakat petani, produksinya itu jagung, ketela, pisang, kelapa, kemudian ada vanili juga, kemudian ada kapas. Nah, dari sekian banyak tumbuhan ini ada yang digunakan untuk konsumsi untuk makan, tetapi ada juga yang digunakan untuk sandangnya, untuk pakaiannya. Begitu. Tradisi memanfaatkan kapas mulai dari keaslian memanfaatkan tanaman kapas ini diolah kemudian dengan pewarna alam yang sangat rumit, karena ini merupakan sebuah peninggalan pengetahuan, ya, peninggalan pengetahuan dari leluhur kami khususnya di wilayah itu turun temurun kepada masyarakat di sana yang mereka terus jaga. Jadi mereka kesehariannya mereka mengolah hal-hal seperti itu, dan ini diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke Umauta, ya akan kita dapati hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah kebiasaan yang sangat unik menurut kami. Dan sebetulnya kalau misalnya masyarakat kita di Flores ini rata-rata mempunyai pola kehidupan yang mirip. Tetapi yang unik dari Umauta ini adalah mereka itu terorganisir secara baik dengan sebuah wadah yang bagus, kemudian terus menjaga semua sumber daya yang ada itu menjadi lestari sampai sekarang. Bahkan mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi malah untuk mulai menjual keluar, dan bahkan sampai bisa mempromosikan sampai ke luar negeri, walaupun itu melalui event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Oke, berarti mereka juga memanfaatkan BUMDes yang ada begitu ya, Pak Petrus? Iya. Oke, kalau tadi katanya sudah mulai produksi dan juga sampai ke luar negeri, ini produk apa saja ini kalau boleh tahu, Pak Petrus? Ya, produknya yang sudah mendunia itu tenun ikatnya. Di samping tarian masyarakat lokal itu biasanya dipentas secara nasional di Jakarta, tapi memang keluar itu belum sering. Tetapi untuk produk-produk tenun ikatnya itu bahkan sudah masuk pada pagelaran event di fashion show yang bertaraf internasional, seperti di Milan, seperti di Rusia kalau saya tidak salah. Oke. Kalau tenun, Ibu Karolin sebentar kami sendiri tidak menyangka bahwa tenun ikat kita ini rupanya sangat kaya dan sangat diminati oleh peminat-peminat dari luar.
Demikian Ibu Karolin. Oke, sudah mendunia. Berarti tenun ikatnya ini memang punya motif yang berbeda juga ya dengan tenun ikat lainnya yang ada di Kabupaten Sika begitu ya Pak Iya, Petrus. iya Punya betul. kekhasan tersendiri Kami, juga ya. ya kami menjaga motif-motif yang ada ini dan kami lindungi. Upaya-upaya dari masyarakat pencinta tenun ikat ini itu sudah mendapatkan sertifikasi, jadi sertifikasi indikasi geografisnya. Dan memang walaupun belum semua motif itu masuk, tetapi sekarang ini sudah 50-an lebih motif itu kami sudah masukkan, dan mungkin kami akan usulkan lagi, tambah lagi beberapa motif yang memang kemarin tidak sempat kita gali, tetapi sebetulnya masih banyak motif yang kita lindungi. Saya kira mungkin di NTT Sika yang pertama menjaga motif tenun ikatnya itu untuk dilindungi. Sudah ada hak patennya ya. Sertifikat indikasi geografisnya. Oke, Demikian, baik. Ibu Karolin. Berarti untuk desa Umauta ini sudah punya kekuatan tersendiri begitu ya, makanya memang layak begitu ya Betul. sampai masuk 50 besar di Anugerah Desa Wisata Indonesia ini. Berarti nanti untuk pembenahan selanjutnya menunggu nanti pertemuan dengan Kementerian Pariwisata nanti ya Pak Iya. Petrus, sehingga tahu kriterianya seperti apa saja yang akan dinilai, dan ini ditindaklanjuti dengan pembenahan yang dilakukan bersama dengan pemerintah desa begitu ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Petrus. Ibu Karolin, saya ya. ingin sampaikan sesuatu lagi. Jadi gini, saya yakin bahwa desa-desa wisata di Nusa Timur ini banyak, dan saya ingin saat ini kita dukung Ya. Desa Umauta, dan ini menjadi contoh pembelajaran bagi desa-desa yang lain. Ya. Saya kira semua itu punya keunikan sendiri. Tinggal Betul. kita bagaimana masnya jaga, melestarikannya, dan ini saya pikir bagus. Kami Kabupaten Sika terbuka sekali kalau misalnya ada yang ingin berkunjung untuk sebagaimana juga kami sering melakukan kunjungan ke desa-desa yang punya prestasi yang bagus, bahkan sampai ke Jawa, sampai ke Sumatera. Di ND sekalipun kami melakukan studi banding terkait pengelolaan desa wisata di desa saya lupa, Dutu Soko ya. Oke. Ya. Dutu Soko Barat ya. Itu Dutu Soko Barat. Kami sering belajar ke sana. Dan saya pikir ini kita saling mendukung di NTT. Ya. Mohon dukungannya sehingga wakil dari NTT ini bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Oke. Demikian Ibu Karolin. Tentu Terima saja kasih untuk ini semua untuk pendengar RRIND. Oke, kita berharap ya ini dampak positifnya tidak hanya untuk Kabupaten Sika saja ya, tapi untuk pariwisata Iya, di betul. seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ini, Pak Petrus. Terima kasih Betul, Pak Petrus betul. sudah bersama kami pagi Iya, ini. Nanti jam 9 ada dialog lagi ya bersama dengan Pro 1 ya Pak Petrus. Iya. Oke. Iya, terima kasih RRIND. Jaya selalu. Selamat Terima pagi. kasih Pak Petrus. Polling Wayer Mahing, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika terkait dengan Desa Amauta Kabupaten Sika pendengar menjadi satu-satunya desa di NTT yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini.